Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Saya tergelitik sebelum kita mencari atau kita memetakan apa sebenarnya solusinya ke depan. Tapi saya ingin bicara sedikit soal IKN, begitu yang tadi sempat saya singgung, gitu bahwa itu ada dalam dokumen Bappenas sebagai salah satu cara untuk bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju adalah memindahkan ibu kota. Dan ini persisnya ya, saya tidak mengada-ngada. Itu ada grafis yang mungkin bisa dibaca sendiri di layar menunjukkan seperti itu. Salah satu solusinya adalah pemindahan ibu kota. Saya ingin ke Pak Didi terlebih dahulu untuk mengomentari soal ini. Apakah ini bisa menjadi solusi? Karena kalau kita bicara soal pemerataan IKN itu misalnya. lebih bersifat politik. Dan Ini bukan soal pemerataan ya? Karena itu argumen itu bisa dibangun, ya. Tapi kan Pak Jokowi lebih idenya dulu, spirit individunya dulu, baru DPR mengesahkan. Jadi dimensi-dimensi perencanaan, ya, kaitannya dengan ke depan ke belakang itu tidak kuat. Tapi nanti ini akan diputuskan secara politik oleh pemimpin baru. Apakah perubahan atau yang lanjut, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya membangun gedung 40 atau 50 kementerian itu tidak terlalu susah. Sudah banyak sekali pengembang ini membangun banyak sekali gedung. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau itu dilakukan, dampak ke depan, ke belakang, dan kemudian efisiensi dari pegawai negeri yang datang ke sana itu berjalan. Tetapi banyak sekali ibu kota baru yang nggak jalan. Yang paling bagus pun seperti Canberra itu sepi. Tapi itu sudah nasi menjadi bubur, mau dijadikan nasi juga tidak bisa lagi. Itu keputusannya politik lagi. Dan tidak relevan untuk kita kaitkan untuk mengembangkan satu kutub pertumbuhan baru. Belum terlalu relevan. Belum terlalu relevan. Bagaimana Pak Peter, Pak Andre silahkan, atau Pak Yuki mungkin? Kami di Indonesia kemarin upacara bendera 17 Agustus pertama di IKN. Jadi jelas itu Pak Andre ya. Jelas. Posisinya jelas. Posisinya jelas. Bahwa itu dikatakan ini hanya keputusan politis saja. Yang tinggi. Nasionalisme yang tinggi di sini. Tapi melakukan check and balance juga nasionalisme. Betul. Bagaimana Pak Didi? Menurut hemat saya IKN, saya termasuk yang nggak setuju dari awal ya, walaupun Partai Demokrat dengan banyak catatan ya. Itu disepakati di DPR? Iya, tetapi kan boleh dissenting opinion dong. Saya nggak setuju karena kalau saya terjemahkan dulu ada rencana tol laut Pak Jokowi, itu mungkin lebih bagus saya terjemahkan membangun pelabuhan-pelabuhan penghubung, bandara penghubung maksudnya mungkin ya. Tapi kalau bangun IKN, apakah di era sekarang pas gitu ya? Kalau kita lihat misalnya Amerika Serikat ya, 240 tahun, pernah nggak Washington DC dipindahkan kurang lebih kalau tengah itu ada Iowa atau Kansas City? Nggak pernah dipindahkan, tapi semua negara di ujung barat makmur, ada California, di selatan Texas, atau nggak di utara New York, atau London yang lebih dari 1000 tahun ya. Nggak pernah dipindahin, kadang kalau ke tengah itu ada Manchester atau Liverpool, tapi di utara Edinburgh, Glasgow, bisa kota-kota makmur semua. Atau China lah contoh yang lain ya. China nggak pernah dipindahkan dari Beijing lebih dari 1000 tahun ke Wuhan. Jadi saya rasa nggak relevan. Mungkin kalau zaman, mohon maaf, zaman Majapahit atau Sriwijaya mungkin pas. Tapi saya lebih sepakat kalau bangun metropolitan baru untuk pemerataan ekonomi ya. Jadi bangun pelabuhan, bandara-bandara penghubung lebih bagus. Sekarang lebih infrastruktur depan mata yang saya bilang ini ya, jalan-jalan di sekitar. Ya bukan, ya dapil saya menggambarkan Indonesia lain ya. Di Banten banyak jalan rusak, di Kalimantan di mana. Ini lebih menurut saya lebih pas daripada proyek mercusuar yang menurut saya akan menguras APBN luar biasa, walaupun katanya dana asing akan masuk, siapa yang berminat sampai hari ini. Baik, tapi bagaimana kemudian pemindahan ibu kota ini tidak menjadi beban ke depannya? Saya ingin ke Pak Andre atau ke Pak Peter. Menurut saya memang tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Dan dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju. Ini Mbak Kania, saya sering mengikuti perdebatan mengenai ibu kota negara baru, IKN. Menurut saya apa yang menjadi bebannya? Karena pembangunannya juga tidak serta-merta. Pembangunannya itu secara bertahap. Setahun. Ya. Dan setiap tahunnya pun beban APBN juga tidak terlalu besar kalau menurut saya. Ya. Bukan sesuatu yang sangat besar yang kemudian menguras APBN kita semata-mata hanya untuk IKN. Tapi dalam kacamata saya sebagai ekonom,
Dan ini yang selalu kita tuntut, yang selalu kita minta, yaitu adalah pemerataan. Ya. Bentuk pemerataan itu adalah adanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ya, di pembangunan di luar Jawa. Karena selama ini sangat timpang, semuanya terpusat di Jawa. Sekarang ini ada upaya. Ya, walaupun memang belum juga kita mengatakan itu pasti, berarti. belum bisa kita katakan itu pasti berhasil. Ya. Tetapi upaya untuk itu sudah ada, dan itu yang kalau menurut saya yang harusnya kita hargai. Jadi itu yang harus dikedepankan, pemerataan, sehingga kemudian harus memang dibangun ibu kota di luar Pulau Jawa. Semua kritik ya harus diterima, tapi apa yang harus dilakukan agar supaya upaya ini menjadi benar-benar berbuah, menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik. Ya, itu dia pertanyaannya, bagaimana kemudian tidak menjadi beban gitu ke depannya, ya, kan begini kan ya, bahwa tadi Pak Peter sudah menjelaskan bahwa APBN yang disiapkan oleh pemerintah sekitar 60-80 triliun kalau tidak salah setahun ya. Karena Bang Didi ini kan di Komisi 11, dia tahu angka-angkanya gitu. Karena beliau yang membahas dengan Menteri Keuangan. Nah, tapi itu banyak juga beda kita. Ya, 60-80 triliun ya. Ini bukan soal berbeda, tapi kan ikut membahas. Ya, beliau tahu bahwa hanya 60-80. Sisanya apa? Sisanya diharapkan investor akan mengelontorkan uang masuk ke IKN. Nah, sekarang kan sudah on the track ya, bahwa Presiden berharap ya, insya Allah nanti 17 Agustus tahun 2024 nanti kita akan bisa upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 ya, insya Allah di Istana Negara yang baru di IKN. Nah, saya rasa kalau kami dari Pak Prabowo sudah jelas bahwa kami adalah Koalisi Indonesia Maju yang memastikan bahwa keberlanjutan IKN itu sudah ada. Mungkin berbeda dengan Bang Didi yang antitesasnya Pak Jokowi. Mungkin kalau kelompok koalisi antitesanya Pak Jokowi mungkin membatalkan pembangunan IKN. Kalau kita tentu akan melanjutkan IKN. Antitesis atau tidak antitesis ya, menurut saya lebih fokus pembangunan SDM terkait bonus demografi ini lebih baik dana digelontorkan ke sana jauh lebih baik ya, membangun sumber daya jadi manusia yang siap ya ke depan daripada kita proyek IKN yang proyek mercusuar yang akan jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan infrastruktur anggaran untuk hal-hal yang lebih substansial, kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah pemindahan ibu kota salah satu diantaranya, itu yang perlu kita lihat ke depannya, karena kan kemudian diharapkan timingnya mungkin nggak tepat ya. Ini di zaman PSBY pernah dibahas juga, cuma nggak berani kita eksekusi karena timingnya, keuangan negara dan lain. Apalagi kita baru terkena pandemi, agak nekat juga nih pemerintah bersama rekan lain di DPR untuk memaksakan ini. Jadi ini jadi masalah juga menurut saya. Jadi ya lebih fokus untuk hal-hal lain. Misalnya subsidi pupuk sekarang nih ya. Kita lihat petani sangat menderita. Banyak hal-hal lain yang di hadapan mata kita ini yang harus kita daripada kita lebih memikirkan proyek-proyek yang masih jauh lah, dan banyak negara udah bukti kan ibu kota negara nggak perpindahan itu nggak relevan dengan lalu kemudian apa yang akan kita jadikan referensi begitu ya, paling tidak ya. Kalau kita bicara soal strategi, mari kita bicara solusi. Dokumen Bappenas itu mengaitkan Indonesia Emas pertumbuhan 7% dengan IKN ya tidak terlalu berhubungan langsung. Kan tidak ada di dalam textbook itu nggak ada. Kita mau jadi Indonesia Maju itu dan mindahin kota nggak ada. Coba cari di mana. Cari 1000 kan nggak ada. Tapi kita bicara lagi yang kedepankan itu adalah soal konsep pemerataan. Terlepas dari itu memang kalau itu strategi. Bisa ya, yang disampaikan Pak Peter ada efek pemerataan, ya benar ya. Benar berarti kita ya. bangun perempatan aja di desa bisa pemerataan. Kita bangun kampus di Meruya pemerataan. Lalu kemudian apa yang menjadi solusi? Saya ingin ke Pak Peter, kalau begitu bagaimana kemudian meyakinkan audiens atau penonton kita di rumah bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini tidak hanya sekedar fiksi tapi juga fakta begitu ya. Saya ingin ke Pak Yuki, kalau begitu dari tadi diam saja Pak Yuki. Kesempatan terakhir Pak Yuki, silakan. Udah dijelaskan di awal gitu ya. Jadi udah jelas nih, kita tadi kan bilang saya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia membuat peta jalan tadi. Tujuannya apa sih? Kesejahteraan masyarakat pasti. Ya gitu. Agar apa? Bonus demografi yang kita dapatkan ini
akhirnya kan tadi sudah dijelaskan oleh semua. Ya, satu kesehatan masyarakat, bagaimana juga ketahanan pangan menjadi penting, kesehatan, gitu ya. Ini landasannya untuk kita menuju yang tadi kita sebut, apa itu Indonesia Emas. Hilirisasi kita mendukung, pemerataan ekonomi kita mendukung, tapi ada PR lain seperti kayak suku bunga yang memang harus kita dorong. Ya, pemerintah kan nggak bisa sendiri, ada otoritas keuangan juga di sana. Mari kita dengarkan suara dari pengusaha ya, paling tidak ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf waktunya sudah habis. Sekali lagi Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Economic Challenges. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa.